Selamat siang teman-teman, kembali lagi sama kita di Bangka Kota Project. Perkenalkan, gua Rexi, Gua Rido, dan gua Alan. Ya, hari ini kita akan nunjukin ke teman-teman gimana sih suasana di Itaewon. Nah, hari ini kebetulan hari Jumat, jadi kita habis sholat Jumat. Nah, mungkin teman-teman tahu di Itaewon itu ternyata ada kawasan muslim atau kawasan pusat halal. Tapi ternyata di sini bukan cuma itu, ada apa lagi dong di sini? di sini juga terkenal dengan pusat hiburan malamnya. Dan di sini banyak tempat-tempat budaya. Di sini juga ada sejarah internasionalnya yang dulu multikultural gitu dan punya keunikan tersendiri. Mau tahu lebih lanjut? Ayo saksikan video kita jauh. Yuk. Let's go. Masjid ini berdiri tahun 1976 dan ini lokasinya agak ke atas bukit ya Do ya. Ah, ini tuh namanya Islamgyo Seoljungang Songgwon. Lokasinya ada di Hanamdong, Yongsan, Seoul. Ya, jadi setelah masjid ini berdiri, kawasan ini menjadi anchor point atau pusat orientasi kawasan. Kawasan-kawasan sekitar itu menjadi tumbuhan. Oh iya. Jadi ada restoran halal di sini, terus Restoran ada halal, betul. travel agency di sini, juga toko bahan makanan. Ya. Yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan Muslim. Jadi masjid ini itu bukan hanya urusan ibadah, Ya. tapi juga jadi pusat pertumbuhan kawasan. Pertumbuhan Itaewon. kawasan dan komunitas di sini sangat multikultural. Ya. Oke. Kita mau lihat orang-orang bagi makanan. Ini masih ada nggak ya? Teman-teman bisa lihat, jadi bagi-bagi nasi pasta, ada bagi-bagi roti, ada bagi-bagi susu. Cuma kayaknya susu sama roti paling cepat habis teman-teman. Ya. Nah, ini kondisinya setelah beres. Banyak ya ternyata. Banyak orang dari Asia. Gua ngambil lagi deh. Ada juga tempat ada namanya KMF atau Korean Muslim Federation, jadi kayak pusat administrasinya gitu untuk kayaknya sih semacam sertifikasi halal ya dari Betul. pusat komunitas muslimnya di sini. benar, kayaknya sih kalau kita misalnya ada barang makanan baru atau Ya. misalnya hal-hal yang perlu disertifikasi di sini, mungkin bisa konsultasi ke Transman Institute of Korea. Jadi di sini ada tempat logo juga. betul, berlogo, ada kayak keterangan halal gitu di makanannya, teman-teman bisa ke sini. Habis ini kita akan mau tunjukin para donatur yang sudah berjasa atau kontribusi untuk masjid membangun dan aktivitas di aktivitas di masjid ini kayak Jumatan ini kan tadi kita membangun udah cerita. dari segi infrastruktur. Lokasi ini apa namanya, para donatur yang udah berkontribusi buat pembangunan masjid. Ya, ada negara Indonesia nggak? Kayaknya ada. Ada lah di sini kan. Ya. Indonesia berkontribusi untuk pembuatan kaligrafi di prayer. Ada Indonesia juga. Indonesia Muslim Community. Banyak sih masjid-masjid selain di Seoul, ada di Daegu juga. Let's go. Nah, begitu kita turun dari masjid, kita bisa langsung menemukan berbagai kegiatan ekonomi di sini. Ada restoran halal, ada restoran Indonesia juga di sini. Tadi kita udah lihat kan. Terus ada nasi biryani, nasi Indonesia, dan beragam. Dari Pakistan, India, semuanya yang halal. Kita mau beli bahan makanan, kita bisa ke depan. Oke. Halal. Nah, sebenarnya kawasan ini masuk daerah enclave namanya. Jadi Apa tuh, Rak? Nah, daerah enclave itu semacam daerah yang berada di dalam suatu kawasan dan dia spesifik sebenarnya. Tapi di dalam kawasan enclave ini dia beraneka ragam komunitas yang bukan cuma dari satu negara tertentu, tapi berbagai negara juga. Jadi di sini menunjukkan bahwa ruang enclave itu sudah menjadi kebutuhan komunitas, itu menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat untuk bisa tinggal bersama. Kayak di Korea kan yang mana nggak banyak orang Islam.
ya barang-barang impor juga dari Indonesia, banyak yang bumbu atau ya, sabun sampo. Bisa dibilang cukup lengkap ya, dari ya sabun mandi, toiletries, biskuit, ada Tempo, Malkis, semuanya dari Indonesia. Ada susu, sabun, ada ini bumbu-bumbu nih. Kita lihat nih ada bumbu coy. Ini yang wajib kita punya buat yang suka masak-masak. Oh ini penting banget ya. Mungkin harganya naik sekitar 3 kali lipat ya teman-teman. Kalau di Indonesia cuma 5.000 sampai 7.000, mungkin di sini harganya 2 kali lipat. Jadi ini penting banget kalau kita yang suka masak. Pokoknya rasa lidah kita tuh emang selalu kembali ke masakan kita sendiri, masakan Indonesia. Kita lihat yang lain, kita lihat yang lain lagi. Ada teman kita ternyata di sini. Narasumber. Mas Dian. Boleh kenalan namanya siapa Mas? Oke, nama saya Dian dari Indonesia juga. Ngapain di sini Mas? Belanja nih kita habis sholat Jumat terus belanja makanan halal. Cuma ada di Taiwan. Udah sering Mas Dian ke sini. Baru 2 kali kesini. Enak nggak? Gimana pengalamannya setelah 2 kali kesini Mas? Ya enak karena memang kita susah banget cari makanan halal. Harta karun gitu. Oh. Komen ya Mas Dian ya. Tapi emang Harganya memang lumayan mahal tapi itu konsekuensi. Makanan halal, license dan itu mahal dan pasti ya kita harus bayar. Oke, makasih Mas Dian. Terima kasih. coba kita lihat makanan yang tidak asing lagi dan wajib, makanan favorit kita semua. Tidak lain tidak bukan. Nah, this is Indomie. Cuman di sini rasanya nggak banyak ya kayak kita. Udah kali? Udah? Kalau kita jalan sedikit dari arah ke jalan utama teman-teman, nah di sini kalian bisa lihat ada banyak banget bar. Jadi ini kayak waktu malamnya di Taiwan kalian bisa lihat. Jadi di sini ada banyak bar, kafe juga ada. Apa namanya? Fashion internasional. Ini menunjukkan apa ya? Fungsi suatu tempat atau sebuah kota yang menunjukkan dualitasnya gitu. Jadi ada yang sebagai religi atau keagamaan, juga ada yang untuk sosialnya gitu, seperti pesta-pesta atau party, kemudian banyak klub malam. Kalian bisa lihat di kiri kanan. Ini sayang sekali ya karena ini siang, jadi kita belum banget kamera. Oke, jadi kesimpulan kita jalan-jalan kali ini, Bapak Kota melihat Taiwan tuh merupakan sebuah tempat yang multikultural, keberagaman dari segi komunitasnya, dari para penduduknya, dan di sini banyak tempat-tempat yang bisa menyatukan para komunitas itu sendiri. Betul. Dan keberagaman ini pun dari sisi perkotaan punya tantangan yang besar ya. Jadi gimana pemerintah ini bisa sebenarnya ibaratnya menangani ini masalah kayak mungkin kemacetan, keramaian, atau bahkan isu kebisingan. Karena kan teman-teman tahu di sini banyak bar, banyak bar, kafe dan macam-macam. Sedangkan di sebelah juga ada pusat Islamnya gitu. Jadi gimana pemerintah bisa menggabungkan kedua entitas yang berbeda ini, tapi tetap selaras menjadi satu kesatuan. Betul sekali. Oke, mungkin sekian dulu kali ya vlog kita kali ini. Jadi kalau teman-teman ke Seoul, jangan lupa ke Itaewon kalau kalian pengen melihat keberagaman. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bapak Kota Project.